Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qad. Makalah yang ke-26, dikatakan kufur nikmat ini tercela. Maksudnya tidak mensyukuri nikmat, yang menunjukkan rendah jiwanya. Jadi kufur nikmat tercela. Jadi kufur ini jamaah, asal semula kata kufur menutup, sudah menjadi bahasa Inggris cover, pindah ke Indonesia menjadi koper. Tas koper itu adalah tas yang bangsa menutup. Jadi kufur ini artinya tutup, tertutup. Itu secara bahasa. Jadi kalau disebut kufur tertutup. Nah, kufur terbagi dua. Satu, kufur nikmat. Maknanya ditutupinya nikmat itu bahwa itu asal dari Allah. Maka dia tak syukur. Disebutlah orang itu kufur nikmat. Jamaah, syukur beda dari syukuran. Dalam tradisi orang Indonesia, syukuran ini makan-makan. Syukur bukan. Syukur menggunakan nikmat sesuai dengan peruntukannya. Nah, syukur. Untuk apa dia? Ketika kita gunakan sesuai dengan untuknya itu, maka itu disebut syukur. Ini hati-hati jemaah, jangan mudah-mudah bilang bersyukur. Nah, apakah ucapan terima kasih adalah syukur? Sekurang-kurangnya iya. Sekurang-kurangnya rasa syukur itu dengan ucapan terima kasih. Oleh kerana terima kasih terima kasih kita kepada Allah Ta'ala, agama ajarkan cara mengucapkannya. Kalau dalam bahasa Arab adalah Alhamdulillah. Saya tak pandai mengucap Alhamdulillah, tak pandai misalnya. Jadi apa yang kau bilang? Terima kasih Tuhan, sama. Sama jemaah. Kalau dalam bahasa Arab syukran, itu sudah disebut bersyukur, tapi paling rendah. Orang berakal selalu inginnya yang lebih tinggi, jamaah. Maka syukur sejatinya, yang sebenar-benarnya syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan peruntukannya. Untuk apa dia kita gunakan? Tapi karena ini tuntunan agama, maka untuknya itu untuk agama, bukan untuknya itu kita. Karena kalau diserahkan kepada kita, tangan untuk mengambil, bisa saja nanti dia mengambil benda-benda yang haram, jemaah. Jadi bukan. Jadi ketika orang tidak syukur nikmat, maka disebutlah dia kufur nikmat, dan itu tercela. Orang yang kufur nikmat menunjukkan rendah jiwanya. Jangan tengok orang. Jangan tengok orang. Adakah kita bersyukur? Tidak. Adakah kita bersyukur? Tidak. Saya bersyukur, saya bilang Alhamdulillah. Tak salah, tak salah. Tapi saya ingin sampaikan kepada kita dengan betul-betul, ketika nikmat kita gunakan sesuai dengan peruntukannya. Untuk apa nikmat itu? Itulah baru disebut bersyukur. Ini mau hati-hati jemaah. Gini,
Kalau kita mudah-mudah bilang saya bersyukur, ternyata tidak nanti setelah dilihat di akhirat, apa tak malu? Jadi tujuan saya ini, karena kita ini mudah kali cakap. Saya ikhlas saja sama Allah Ta'ala. Kalau berbuat amal ni ikhlas saja. Apa betul ikhlas? Untuk tahu betul tidak, kan kita perlu ada ilmu. Setelah ada ilmu baru tahu, oh ya Alhamdulillah saya betul ikhlas. Ternyata saya tidak. Ini tujuannya ke sana, jemaah. Macam mana pun, diterima ditolak, akhirnya kita bertanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi, kufur nikmat ini tercela. Tidak mensyukuri nikmat, menunjukkan rendah jiwanya. Kufur yang kedua, kufur akidah. Jadi kufur nikmat ini tetap dalam Islam, tapi orangnya fasik, kena berdosa, tidak mensyukuri nikmat Allah itu berdosa. Ada namanya kufur akidah. Kufur akidah ini membuat orang murtad, keluar dari Islam. Nah, itu kufur akidah, jamaah. Nah, kufur akidah ini ada dalam ucapan, ada dalam perbuatan, ada dalam fikiran. Ucapannya membuat dia keluar dari Islam. Perbuatannya membuat dia keluar dari Islam. Pikirannya atau keyakinannya membuat dia keluar dari Islam. Ini kufur akidah. Orangnya murtad, nanti disidang oleh mahkamah. Mahkamah memperhatikan orang ini dari A sampai Z. Orang ini dapat dijatuhkan vonis murtad atau tidak. Jadi bukan kita, jamaah. Ya, dalam ucapan misal kata dia katakan semua agama ini sama aja. Atau payah kali agama Islam ini. Saya mencontohkan, jangan diucapkan, jamaah. Ya, perbuatan. Tak ada risih dia. Tapi ini masih disidang ya, nggak bisa kita ya, nggak bisa. Tak ada risih dia tunduk-tunduk ke patung. Padahal peci-peci haji dia. Jamaah. Ada risih-risih dia tunduk-tunduk ke patung begitu. Ini nanti dikhawatirkan dia patuh kepada berhala. Dan kita masih curiga kepada diri kita, jamaah. Ya. Keyakinan. Dalam keyakinan dia bahwa hidup ini mesti bebas. Tak boleh siapapun yang mengatur-ngatur. Tak boleh begitu. Tak bisa. Saya sudah bagi tahu sama kita, ciri orang berakal itu hidup dia terikat. Terikat dia kepada aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bersahabat dengan orang bodoh adalah kemalangan. Bersahabat dengan orang bodoh adalah kemalangan. Apa bodoh sini? Yaitu orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, padahal dia tahu tindakannya itu keji. Itu bodoh. Jamaah, bodoh ini tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya dan dia tahu itu keji. Ini bodoh. Jamaah, berkawan dengan orang bodoh seperti ini kemalangan. Apa maksud kemalangan? Tidak berkah. Berkah saya sudah bagi tahu. Ziyadatul khairi, bertambah kebaikan. Jadi gini jemaah, kita mudah kali menandai hidup kita berkah atau tidak. Dari siapa kawan kita? Siapa kawan kita ini? Ternyata orang bodoh. Loh, tapi dia sarjana. Hebat lagi, sekolah kemana-mana. Tunggu dulu, yang dimaksud bodoh di sini menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan itu dan dia tahu bahwa tindakannya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu adalah keji. Dia tahu bahwa ini salah. Contoh, tidak pada tempatnya orang yang sudah baligh meninggalkan sembahyang. Itu tidak pada tempatnya. Dan dia tahu bahwa perbuatan dia meninggalkan sembahyang itu adalah keji. Kawan kita pula berkawan sama dia, maka kita akan kemalangan. Jamaah, panjang lah ini kalau mau diceritakan, ya, panjang sekali nih kalau mau diceritakan. Tapi sudahlah, saya ingin bagi tahukan kita, jemaah, kalau kita lihat kitab yang lebih luas, hidup kita ini banyak keliru. Apa hukumnya bersalaman dengan orang tak sembahyang? Apa hukumnya duduk berdekatan dengan orang tak sembahyang? Apa hukumnya memberi kepada orang yang tak sembahyang? Dan seterusnya. Jamaah.
Ini selalu tak kita sampaikan dalam pengajian-pengajian oleh karena belum perlu. Tinggal lagi kepada kita saya ingin sampaikan, jangan putuskan silaturahim dengan orang yang tidak sembahyang. Tetapi jadikanlah ia sebagai kesempatan kita untuk mendulang pahala bagi kita atau bagi dia, dengan cara sekurang-kurangnya kita doakan dia di dalam doa kita. Itulah doa yang jujur. Sebut nama dia, jangan tidak. Pernahkah kita, itu membuktikan bahwa kita perhatian kepada dia. Sebut nama dia. Allah, kawanku si fulan, fulanah ni nampak belum sembahyang lagi, aku mohon kepadamu ya Allah, tetapkanlah hidayahmu pada diriku supaya sampai mati aku sembahyang. Berikan pula lah hidayah kepada dia. Sebut nama dia. Inilah doa jujur yang disebut oleh Rasulullah. Doa yang betul-betul tulus itu doa zahrul qalbi. Arti zahrul qalbi itu di belakang orang itu. Di belakang orang itu, tak tahu dia, kita doakan dia, kita sebut nama dia dalam doa sekurang-kurangnya. Jangan putuskan silaturahim jemaah. Nah, itu contoh kalau tak salat. Belum lagi yang lain, kalau berjudi dia, kalau berdukun dia, jualan berdukun, bini berdukun supaya laki senang, laki berdukun supaya nak kahwin lagi, orang yang kerja di berbagai-bagai lembaga dia berdukun supaya karirnya naik, dan seterusnya jemaah. Ini syirik, murtad, keluar dari Islam. Tak boleh sama sekali jemaah. Tapi itu dilakukan. Si pedagang tadi tak tahu, naik haji lah dia, puasa, sembahyang, zakat, bersedekah, segala macam. Dah syirik dah. Tak boleh jemaah. Sama sekali tak boleh. Ya. Jadi jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita pula berkawan sama dia, maka kita ini akan mengalami kemalangan. Apa malang? Tak berkah. Apa berkah? Ziyadul khair, tambah kebaikan. Kita tak tambah kebaikan. Mestinya makin tambah umur kebaikan makin tambah. Ini tidak, makin tambah umur makin mentiku. Ini mau hati-hati jemaah. Saya menyampaikan pengajian ini tak ada menunjuk seorang-seorang, tidak. Ini untuk kebaikan kita bersama jemaah. Diterima ditolak, bahkan orang yang berfaham komunis sekalipun yakin mati pasti. Yang jadi masalah apakah ada hidup setelah mati. Ini kan persoalannya persoalan gaib. Jamaah. Lah kita yakin kerana Al-Quran sebut begitu, hadis sebut begitu. Penganut agama lain mungkin ada yang yakin, ada yang tidak. Kita tak tahu, mereka lah urusan mereka, kita tak campur jamaah. Lah kita yakin. Nah, kita tambah yakin, keyakinan itu ditambah lagi oleh agama bahwa setelah mati nanti akan ada persoalan tanggung jawab. Itu saja. Kalau pertanggungjawabnya beres, silah ke tempat bagus. Kalau pertanggungjawaban tak beres, silalah dulu ke tempat tak bagus. Itu saja jemaah. Agama menjelaskan supaya kalian sebagai manusia berada di tempat yang bagus. Dibocorkan rahasia-rahasia tentang akhirat itu dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis. Oleh ulama dipahamkan, disarikan, ditulis dalam kitab, dijelaskan. Jemaah. Tapi kan kita kadang suka salah faham, ya. Baik. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabarani dari Bashir bahwasanya Nabi Muhammad SAW, isrimil ahmaqa, tinggalkanlah orang bodoh. Rasul bilang begitu. Tinggalkanlah orang bodoh. Ahmaqa. Ahmaq itu di bawah bodoh lagi. Bahasa Indonesianya pandir. Ya, pandir. Indonesia pernah punya cerita jenaka. Itu peninggalan orang-orang zaman dulu. Bukunya namanya Pandir Jenaka. Jamaah, ya, itu cerita-cerita lucu. Tapi cerita orang pandir. Ya, pandir itu di bawah bodoh lagi. Maksudnya janganlah kamu bersahabat dengannya. Mengapa? Karena buruk dirinya. Buruk dirinya. Dan berbahaya. Tabiat manusia meniru tabiat kawan-kawannya. Kadang-kadang tabiatmu mengikuti tabiatnya pula. Tabiat ini berbahaya jemaah. Hari-hari kita makan kambing, belum tentu kita mengerti watak kambing. Tetapi si penggembala kambing walau tak makan kambing, dia mengerti watak kambing. Bahkan mempengaruhi pola hidup dia jemaah. Mengapa? Karena tabiat itu dia mengalir. Jemaah. Sampai disebut dalam hadis,
saroko, mencuri. Jadi tabiat tu mencuri dari tabiat orang lain. Makanya orang itu agamanya, kata Rasulullah, tengok siapa kawannya. Macam siapa kawannya, itulah agama dia. Maksudnya kehidupan beragama dia, tengok siapa kawannya. Kalau kita berkawan dengan orang rajin sembahyang, walaupun kita malas sembahyang sekarang, insya-Allah terbawa itu jamaah. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang malas sembahyang, kita yang rajin pun bisa jadi malas. Maka pergaulan menjadi penting. Jamaah, pergaulan menjadi penting. Agama sebutkan begitu, Rasulullah menjelaskan begitu. Tinggalkanlah orang bodoh. Maksudnya jangan bersahabat dengan dia, karena buruk dirinya, buruk tabiatnya. Tabiat manusia suka meniru tabiat orang lain. Ya, macam kita ngaji, kawan ngaji terpengaruh tu kepada kita. Tapi kalau kawan kita bukan kawan ngaji, ini kan kena mengaji nih, pakaian kita begini, muslimah laki-laki begini. Coba kawan kita tukang senam, pakaian kita kalau begini malu. Karena rata-rata yang bersenam tu seksi-seksi pakaiannya. Awak pula pakaian mengaji begini, malulah. Saya mau menjelaskan bahawa kawan mempengaruhi kita. Ya maaf, kawan mempengaruhi kita. Ya. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Amar. Ya. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Amar bahwasanya Nabi bersabda. Kita baca terjemahannya ya. Ini Arabnya, khoslatani man kana fi kataballahu syakiran sabiran wa la takuna fihi lam yaktubhu Allah syakiran wala sabiran, dan seterusnya. Terjemahnya, artinya ada dua perkara yang jika dimiliki seseorang, maka Allah Ta'ala menetapkannya sebagai orang yang bersyukur dan penyabar. Ini saya sudah bagi tahu. Jadi syukur sudah saya bagi tahu, sabar pun juga sudah saya bagi tahu. Sabar bukan tidak marah. Ini sudah pernah kita kaji jemaah. Sabar tepat bersikap. Ya, karena kalau sabar diartikan kalau sabar diartikan tidak marah, maka Rasulullah tidak disebut penyabar. Sebab Rasulullah pergi berperang, dan orang berperang pasti marah. Mana ada orang berperang tak marah? Jemaah, orang berperang pasti marah. Hanya marah itu dibimbing atau dia yang membimbing. Kalau marah dibimbing oleh iman, itulah yang baik. Kalau marah yang menjadi pembimbing iman, itu yang merusak. Jamaah. Nah, jadi sabar ini bukan tidak marah. Ada pula kajinya di masyarakat, sabar 3 kali. Tak ada di mana pelajarannya, tak tahu kita. Kita ini buat-buat sendiri. Buat-buat sendiri, orang ikut. Entah dari mana, entah siapa gurunya, entah. Asal mau Ramadan buat kenduri. Ya, gitu sekarang. Entah dari mana itu. Kalau betul itu dari Islam, maka sejak dulu ada. Awak kecil, remaja tak ada itu jemaah. Sama sekali tak ada. Orang buat. Untuk apa? Mana ada dalam menyambut Ramadan buat kenduri. Ramadan buat kenduri. Ada pula lagi kenduri arwah. Arwah tu dikendurikan. Mana jemaah? Menyalah-nyalah kita yang ada tak kita buat. Yang tak ada kita buat. Baru nanti alasannya, ya apa masalahnya sedekah? Kata awak, ngapa nunggu nyambut Ramadan baru sedekah? Buat pagi ni kenapa? Kita pagi ni kita ada apa ni? Ada sarapan. Kita buat sarapan apa? Niatkan pahalanya untuk keluarga yang sudah meninggal. Ini buat acara menyambut Ramadan. Oh, kita ikut saja? Tak bisa jemaah. Itu tak boleh. Ya, terlarang. Tak ada dalam agama kita. Nah, jadi itu bukan disebut syukur dan seterusnya. Jadi syukur sudah, sabar sudah. Jadi sabar bukan tidak marah. Marahlah. Marah, asalkan tepat marah. Bukan marah-marah. Cuma cara marah berbeda. Bagi satu orang ke satu orang, bagi satu suku ke satu suku, cara marahnya berbeda. Dibimbinglah dia oleh iman. Jamaah, kan? Nah, artinya orang bersyukur banyak. Siapa saja yang tidak memiliki keduanya, maka tidaklah Allah Ta'ala menetapkannya sebagai orang yang bersyukur dan bersabar atau penyabar. Apa itu?
supaya kita dimasukkan Allah dalam kelompok orang yang bersyukur dan penyabar. Apa itu? Siapa saja melihat orang lain lebih bagus beragamanya, kemudian dia mencontohnya, ya, ditengoknya orang lain dalam kehidupan agama bagus, lebih bagus dari dia, dia mencontoh orang itu, mencontoh, ya, dan melihat kehidupan dunia orang lain lebih sederhana daripadanya, kemudian dia memuji Allah Ta'ala atas anugerah Allah Ta'ala kepadanya. Ditengoknya kehidupan orang lebih sederhana dari dia. Dia punya sepeda motor, punya kereta. Orang lain punya sepeda. Dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dia punya sepeda, orang lain tak punya apa-apa. Sarana transportasi. Dia bersyukur, dia memuji Allah Ta'ala. Dia tak punya apa-apa, sepeda pun tak punya. Tapi tengoknya orang lain, memanglah tak punya sepeda juga. Tapi maaf kata, orang tu kalau jalan tak bisa cepat kerana kakinya ada sakit. Dia syukur, alhamdulillah. Dia kakinya pun ada sakit, tapi tengoknya orang lain maaf kata lumpuh sudah. Dia selalu dalam kehidupan dunia melihat yang lebih rendah dari dia, sehingga apa yang ada pada dia, dia puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam kehidupan agama, dia tengok orang. Tadi dia mengantar untuk sarapan kita di sini. Dia mengantar. Inginlah dia mengantar kemari. Dia antar 10 bungkus. Entahkan nasi, entahkan kue, entahkan roti, entahkan apa-apalah dia. Tapi waktu dia ngantar, sudah ada orang ngantar situ 20 bungkus. Ingin dia kepada Allah, agar dia Allah izinkan satu masa mengantar pula lebih dari 10 bungkus. Dapat faham ni? Jadi dalam kehidupan beragama dia tengok ke atas, ingin mencontoh. Dalam kehidupan dunia dia tengok orang yang lebih sederhana dan dia puji Allah Ta'ala atas diri dia. Maka Allah menetapkannya sebagai orang yang bersyukur dan penyabar. Faham jemaah? Saya tak tahulah. Jadi kalau saya menyampaikan ini kepada kita, saya meyakini yang agama katakan ini bisa membuat hidup kita enjoy. Jemaah, bisa membuat hidup kita ni nyaman. Kita selalu tengok orang, tengoklah anak orang, tengoklah ini, tengoklah itu. Sebenarnya bukan mau mencontoh, tapi timbul rasa iri. Satu, mudah-mudahan tidak iri, tapi dia macam menggugat Allah. Kenapa anakku tak macam anak orang? Ini saja. Karena setiap orang punya bawaan masing-masing, mana bisa? Jemaah, mana bisa? Saya mau bagi tahu kita, jadi dalam kehidupan beragama, tengok orang kita tiru. Dalam kehidupan kepemilikan benda-benda dunia yang tidak menghasilkan pahala, kita tengok ke bawah. Dan kita memuji Allah Ta'ala. Jamaah. Ya. Seterusnya, siapa saja melihat orang lain yang lebih lemah beragama daripada dirinya. Aku memang tak pernah sembahyang rawatib, tapi aku tetap sembahyang wajib. Tengok si fulan tu, sembahyang wajib pun tidak. Tengok. Dalam kehidupan beragama, dia tengok orang yang lebih rendah dari dia. Dan melihat kehidupan dunia orang lain yang lebih hebat daripadanya. Memang dah punya kereta awak, tapi tengoklah orang-orang dah punya mobil, awak belum. Seterusnya jemaah. Teruslah, apa-apalah dalam kehidupan dunia. Awak macam mana? Pengen ini. Kemudian dia sedih kerana tidak memilikinya yang dunia tadi. Maka Allah tidak menetapkannya sebagai orang yang bersyukur dan penyabar. Hadis ini mengandung segala macam kebaikan. Kalau mau diuraikan lebih panjang-panjang lagi jemaah. Ada satu benda dunia ini, kata Imam Ghazali, yang itu amat sangat penting bagi kita dan orang lupa. Itulah kesehatan. Kita dikasih duit 1 miliar sehari tapi sakit, mau?
Biarlah tak apalah, sakit-sakit tak apa, yang penting nampak awak duit 1 miliar ni. Itulah kalau dah ahmak tadi. Udah bodoh luar biasa tadi jemaah. Semalam saya pergi siang-siang duduk ke kedai roti canai. Pukul 11 saya keluar jemaah, naik sepeda singgah di kedai roti canai. Pasar 4. Kalau kita mau ke Medan, sebelum sampai Pasar 4 sebelah kanan, numpang di emper-emper toko kedai-kedai orang Cina jemaah. Itu yang jual orang Muslim, orang sembahyang, orang mengaji macam kita. Jadi sedang-sedang saya duduk, sebelum tu udah datang memang ada apek Cina situ. Cina jemaah. Pergilah apek Cina tadi, ceritalah saya sama yang tukang kedai jualan roti canai tadi. Apek tu umur 80. Kalau cara kita bukan sehat tu, sehat kali pun. Jalan kaki dia. Saya tanya, mau ke mana dia? Saya bilang. Karena yang jual roti canai ni dekat pula sama apek tadi. Mau ke rumah anaknya tu. Mau ngambil nasi. Hebat, 80 umur. Jemaah. Pergi sana, pergi. Jalan, masih kuat lagi. Tak pakai tongkat. Iya. Luar biasa jemaah. Itulah nikmat utama tu. Sehat. Kita ni kadang dah sakit pun sombong. Ini obat yang saya beli ini tak ada di sini ni. Di Singapura adanya ni. Sakit pun sombong. Coba lagi. Mahal ni satu ni. Satu ni sampai 3 juta harganya ni. Tak ada sini. Coba deh. Sakit pun sombong. Untuk apa jemaah? Sehat. Alhamdulillah kita sekarang sedang sehat. Maka gunakan nikmat itu bukan nengok dunia orang yang lebih hebat dari kita. Tapi tengoklah beragama orang yang lebih hebat dari kita. Bahkan kadang dalam sakitnya pun ujub. Sakit-sakit gini, dah terkapar awak, tak bisa lagi ke masjid. Biasanya kalau sehat saya ke masjid ni. Untuk apa kau ceritakan? Untuk apa jemaah? Untuk apa dulu? Kita cerita-cerita gitu untuk apa? Coba ni. Masih juga mencari perhatian manusia. Macam tak cukup perhatian Allah. Perhatian malaikat hafazah, perhatian malaikat rahmah, macam tak cukup. Sehingga dia masih mencari perhatian manusia. Coba rusaknya tauhid tu. Itulah yang nanti meninggal dia dibilang orang husnul khatimah. Tunggu dulu jemaah. Tunggu dulu. Tapi dia meninggal sedang sembahyang, belum tentu baik. Bukan sembahyangnya. Boleh jadi dia sembahyang ni sengaja nak nunjukkan sama orang, sakit-sakit pun sembahyang. Yang tahu dia, kita tak tahu. Kita tak boleh. Ini kan kajiannya untuk kita masing-masing ni jemaah. Bukan nak nengok orang, tak boleh. Boleh jadi dia sakit-sakit sembahyang tu nak nunjukkan sama orang. Sakit pun aku tetap ke masjid. Apa tujuannya ke orang? Kita harus curiga kepada diri sendiri. Tak boleh kita menganggap diri sudah baik. Tak boleh jemaah. Maka orang bersyukur, orang bersabar bisa dilihat dari kejujuran kita. Tengok orang yang lebih tinggi beragamanya, tiru dia. Tengok orang yang nikmat dunianya lebih rendah dari kita, syukur kepada Allah Ta'ala. Selama masih sehat awak, sedaplah itu. Cak jemaah. Apalagi macam kita yang dah tinggi-tinggi umur ni, saya rasa, saya tak tahulah ya, saya belum lagi sampai 60-70. Saya rasa kalau dah tinggi umur kita, makin ingin sendiri itu jemaah. Tak makin ingin ramai-ramai lagi. Kerana itu memang sudah isyarat dari Allah sesungguhnya bahawa kau sudah mendekati sendiri sejati. Dan alhamdulillah sehat. Gunakan itu. Ini mungkin saya salah. Saya belum sampai 60, belum sampai 70 jemaah.
Tapi dari tinjauan-tinjauan biasa, orang kalau udah makin tinggi umur, makin ingin sendiri. Makin nyaman dia sendiri, karena memang itu isyarat bahwa kita pada akhirnya akan berada pada sendiri sejati. Sejati ini kalau bahasa Arabnya hakiki atau hakikat. Itulah jemaah. Kita masih sehat, alhamdulillah. Gunakan untuk baik-baik. Itulah tanda kita bersyukur, tanda kita penyabar. Slow nengok keberhasilan orang. Orang rumahnya udah hebat, kita masih sederhana. Alhamdulillah. Apa alhamdulillahnya? Ada rumah tempat berteduh. Tapi ini tidak. Kadang udah tinggi umur pun masih ngeluh juga. Awak mau di usia senja ni rumah awak begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Sedang begitu jatuh. Apa-apa sebab, apa-apa akibat. Kesudahan awak bilang, masih ingin lagi rumah yang begini, begitu. Alah, ini pun dah syukurlah. Tengok. Tapi waktu sehat dia seakan-akan mengeluh kepada Allah Ta'ala. Saya tak berani bilang pasti mengeluhlah. Dialah yang tahu jamaah. Baik ya. Makalah yang ke-27. Berkata seorang penyair, "Ya man bidunyahu ishtaghal kad gharahu tulul amal. Awalam yazal fi ghaflah hatta dana minhul ajal. Al-mautu ya'ti baghtah wal qabru sunduqul amal. Isbir ala ahwaliha la mautun illa bil ajal." Duhai orang yang sibuk dengan dunianya. Kita sudah kaji yang dimaksud dunia ni apa saja yang tidak menguntungkan kita di akhirat. Sibuk dia dengan begitu, panjang angan-angan telah menipunya. Jangan terperangkap oleh kata-kata panjang. Karena kalau disebut panjang angan-angan terbayangnya 10, 20, 30 tahun akan datang. Tidak. Sekarang ini, katalah kalau secara jam 6 lebih 10. Bila kita yakin hidup jam 6 lebih 11. Itu panjang angan-angan. Itu panjang angan-angan jamaah. Maka supaya kita tidak terjebak dalam panjang angan-angan, semua itu mesti dalam kesadaran insya Allah. Sama ada diucapkan dalam mulut, di mulut, atau diucapkan di dalam hati, atau dalam kesadaran kita. Bahwa semua kehendak Allah Ta'ala. Jangan putus itu ya. Jadi panjang angan-angan bukan mesti 10, 20, 30 tahun. Apabila kita yakin hidup setelah detik ini, itu sudah disebut panjang angan-angan. Apalagi orang yang sibuk dengan dunianya. Tidakkah senantiasa dia lalai? Padahal mendekat datangnya ajal. Mati datang tiba-tiba. Sedangkan kubur tempat simpanan amal. Tahanlah huru haranya. Tidaklah mati melainkan karena ajal. Jadi tak perlu kita berusaha menghindar dari mati. Tak perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Inama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana kalian berada, mati sudah datang. Yudrik kumul maut. Dia mati mencari. Jadi jangan lari dari mati, enggak ada guna. Sehat mati, sakit pun mati, kaya mati, miskin pun mati, pintar mati, bodoh pun mati. Dalam keyakinan kita, siapa manusia paling baik? Rasulullah Muhammad SAW. Mati juga. Jadi lucu kalau ada orang takut mati. Lucu. Untuk apa takut mati? Orang mati itu datang. Ya, maksud awak belum siap amal. Itu masuklah kau ke musola. Kalau mulut manis, takut mati kena belum siap amal, berdangkiknya luar biasa. Kau bawa mati harta kau itu kan tidak. Kau bawa mati jabatanmu itu kan tidak. Kau bawa mati terkenalmu itu kan tidak. Tapi kau lantam kali. Takut mati enggak berguna. Itu membuat jiwa menjadi sengsara. Karena dia pasti datang. Berani mati pun tak ada manfaat. Itu menghabiskan tenaga.
Karena orang tua-tua kita kata sebelum ajal berpantang mati. Berani mati enggak guna. Takut mati tak bermanfaat. Kalau gitu macam mana? Ya jalani saja hidup ni dah. Siapkan amal. Sebab orang taklah mati melainkan karena ajal. Tidak orang mati melainkan karena ajal. Jemaah. Sampai ajalnya mati dah dia. Ya mau awak kan mati awak di tengah-tengah keluarga. Salah. Salah total. Bukan mau mati. Kerana enggak ada hubungan. Macam mana saya mau memastikannya? Kerana awak pun belum pengalaman mati. Enggak ada hubungan. Apa dikira kalau mati tengah keluarga bagus? Tidak aja mah. Mati terbagus itu husnul khatimah. Bukan di tengah keluarga. Maunya matilah awak di depan Kaabah. Abu Jahal mana mati dia? Maunya matilah awak di Madinah. Orang kafir-kafir tu mana matinya? Sebelum dilarang lah masuk Madinah, masuk Mekah aja mah. Hati-hati. Ini keliru kita ni, mau tengah-tengah keluarga lah awak ada, anak awak situ ada, suami awak situ ada, isteri awak situ ada, orang tua awak situ ngantar awak, orang tu mati. Apa manfaat? Ada manfaat. Yang penting ini kalau kita ingin hidup nih, ada orang sakaratul maut, sibukkan diri kita membisikkan kalimat la ilaha. Itu yang paling penting jemaah. Ada yang lain. Kalimah la ilaha illallah itu tidak ada yang lain. Kalau sudah ada satu membisikkan atau dua membisikkan, yang lain bacakan Yasin. Membantunya tak lah jemaah. Walau orang lain, sedihnya lah mayat si fulan tu ngapa mati, dia tak ada keluarganya. Jangan-jangan dia yang waktu setelah mati sedih nengok kita. Ngapa tak tahu kalian sedap kali aku sekarang. Jemaah. Salah satu mati yang beruntung, mati di perantauan. Itu hadis Rasulullah. Salah satu mati yang beruntung tu mati di perantauan, tapi untuk baik lah ya, bukan di perantauan main judi pula. Itu salah satu. Jemaah. Ini lebih lucu lagi kita ni, mayat jangan kuburkan dulu. Perjumpaan terakhir ni dengan anaknya. Mana pelajaran? Rasul katakan mayat segera tanam. Bila dia orang baik, tidak kalian menahan hak dia. Sebab dia akan segera mendapat nikmat kubur. Kalau kalian lama tanam, dia akan tuntut kalian di akhirat. Mengapa kalian lama-lama menahan aku di dunia sehingga aku terlambat menikmati nikmat akhirat di dalam kubur tadi. Nah kalau dia orang buruk, kata Rasulullah, kalian tak kena imbas keburukan dia. Maka segera tanam. Ini nunggu anaknya. Teraniaya mayat. Nunggu anaknya. Dan inilah perjumpaan terakhir. Bukan. Perjumpaan terakhir itu ketika selesai persidangan. Satu masuk surga, satu masuk neraka. Itu perjumpaan terakhir. Belum lagi kalau amanah nanti awak mati, tanamlah di sebelah kuburan ayah awak, sebelah kuburan mak awak, sebelah kuburan laki awak, sebelah kuburan istri awak. Enggak ada manfaat kerana ini alam gaib. Tidak ada manfaat. Jemaah. Ini alam gaib. Lain kalau dekat kuburan orang soleh. Itu lain hal. Dan alhamdulillah ternyata anak kita orang saleh. Alhamdulillah ternyata isteri kita orang saleh. Ternyata suami kita orang saleh. Ternyata ayah mak kita orang saleh. Itu lain hal. Itu memang ada petunjuknya jemaah. Eloklah kubur dekat-dekat orang saleh. Ini supaya jangan keliru. Makanya aku tak ikut tanggungjawab. Aku mau cakap di majlis, tapi nanti orang salah faham, mending aku keluar. Ngapa tahan-tahan mayat ni? Untuk apa nunggu anak dia? Apa kalau anak dia datang, mayat ni hidup lagi? Inilah ziarah. Apa ziarah? Cium-cium ya? Ziarah, cium mayat tadi. Dalam hati awak dah mati, baru kau cium ayah mak kau. Waktu hiduplah cium dia. Ngapain dah mati lagi? Ya maaf. Aku tak ikut tanggungjawab. Maka saya selalu kalau dalam apa cara kita tukam ya. Tukam. Bukan takziah. Takziah tu orang Arab.
Bukan ngelayat. Ngelayat orang Jawa. Orang sini pakai bahasa Inggris. To come. Ya, to come. Bukan aku bilang salah takziah. Bukan aku bilang salah ngelayat. Kekhasan kita sini. Ini cerita kekhasan aku simpangkan dulu. Kita kalau makan serabi, kue serabi di sini basah apa kering? Basah, kuah banyak. Rupanya di Jawa serabi itu kering. Tak ada kuah-kuah. Dia macam kue leker sini jamaah. Kue leker tahu? Kue leker, ini orang tua-tua saya ini kan kena Belanda nih. Kue leker itu jamaah, yang macam apa balik tapi tipis. Ya, itu leker, kue leker tu, itu kue Belanda tu, kan? Noni Belanda yang makan tu dulu kan. Udah pergi orang tua, awak tetap makan dia, setia kali awak sama Belanda ni. Sampai awak ke Jawa rupanya apa tadi? Serabi tadi kering jamaah. Dia bukan berkuah macam kita sini. Tak ada kuah sama sekali. Inilah serabi. Kekhasan. Bukan saya bilang tak boleh takziah, tak boleh ngelayat, bukan. Orang sini sebutnya tukam. Kalau saya tukam datang tengok mayat, kalau memang ni orang soleh pantas cium-cium pulang. Bis. Kalau laki-laki dia pula kan. Kalau lain kelamin tak boleh lah. Kan dah pulang habis. Ngapa nanti ditahan-tahan mayat ni? Tuntutnya di akhirat. Ngapa kalian tahan-tahan aku untuk menikmati nikmat kubur? Kau kan ada di situ, Fan. Kan kau tahu ini tak boleh. Ngapa kau tak bilang sama orang ni? Kan kena aku. Sedangkan pahalaku sikit. Makanya kalau saya datang pulang, selesai. Bis. Tak ikut saya tanggungjawab jemaah. Belum lagi nanti pidatonya banyak. Pidato sampai 20-30 orang isi pidato sama semua. Belum lagi kalau mudahanah. Tahu mudahanah? Menjilat-jilat. Bahasa kita apa menjilat ni? Angkat telur. Mahal telur sekarang kan? Menjilat-jilat. Diceritakan ini. Pulang. Memperlambat si mayat. Aku tak mau kena tuntutan. Jamaah. Jadi jamaah yang dikatakan Ta'ala, tahanlah huru haranya. Tidaklah mati melainkan karena ajal. Zahir kita sebut sebab lah. Sebabnya ini, sebabnya itu. Tak salah, itu syariatnya. Tapi kena ajal. Maka berani mati rugi. Menghabiskan tenaga. Takut mati lebih rugi. Menimbulkan cemas. Kalau gitu macam mana? Jalan aja dah. Berupaya mati pun kalau belum. Hindarkan mati, dasar mati. Kalau gitu tak usah jaga kesehatan. Salah. Kena kesehatan amanah Allah. Amanah Allah Ta'ala. Kesehatan tu amanah Allah. Kita menjaga amanah Allah Ta'ala. Ya. Jadi jangan lalai dalam hidup ni. Hari Sabtu saya undangan di sini. Habis itu sini. 2 tu Sabtu. Hari Minggu 3 pula. Dah 5 dia rencanakan undangan. Ada tak dalam rencana kita hari Sabtu pagi saya baca Al-Quran juz sekian? Hari Minggu saya mau ke rumah si Fulan, mau sedekah saya sama dia dulu. Ada tak rencana kita tu? Sedang rencana nak undangan, Israel datang. Bilang orang juga Allah husnul khatimah. Iyalah zahir. Selama tak nampak kita dia melakukan perbuatan yang menggugurkan syahadat, kita sebut husnul khatimah. Itu sajalah jemaah. Ada tak dalam rencana kita? Ini hari Minggu ni. Dah lama aku tak jumpa si fulanah. Dapat aku kabar rumah dia di sana. Hari Minggu ni ke rumah dia aku. Ada tak rencana kita? Ya maaf. Rencana-rencana baik ni. Sedang-sedang rencana begitu mati dia. Kan elok. Mati dalam rencana silaturahmi. Besar pahala. Tapi tetap dalam kesadaran kita ada insya Allah. Ada jemaah. Ini mau hati-hati. Saya menyampaikan ini ya supaya kita
Saya, kita, ya tentu anak isteri saya, anak isteri kita semua dalam suasana pahala melulu. Dalam suasana pahala melulu jemaah. Kan? Baik, kita teruskan. Ad-Dailami meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya baca sepotong sikit saja Arabnya, nanti kita ke terjemahnya. Tarkud dunya amaru minas sabri wa asyaddu min hatmis suyufi fi sabilillah. Wala turku ahad illa Allah mithla ma yu'ti syuhada, dan seterusnya. Kita baca terjemahnya ya. Agak panjang ini jemaah. Meninggalkan kesenangan hidup dunia. Awas. Meninggalkan kesenangan hidup dunia lebih pahit dari sabar dan lebih sakit daripada sayatan pedang berperang di jalan Allah. Apa kehidupan dunia ni? Leha-leha kita tinggalkan. Kita tinggalkan puji-puji orang. Kita ni kalau berbuat masih timbang puji orang lagi. Bukan timbang puji Allah. Kita tinggalkan puji orang tu. Asalkan baik pada pandangan agama. Hati-hati ya jamaah. Bukan pula gara-gara ini egois. Agama pun kadang memerintahkan itu. Tak boleh kita berbuat sesuatu secara sengaja yang membuat orang berdosa gara-gara kita. Sengaja. Perhatikan kalimatku, sengaja. Tak boleh. Tapi kalau memang tak ada kita ke sana lantas orang saja berdosa, itu tak urusan kita. Ini jangan salah faham jamaah ya. Nah, kesenangan dunia ni kita tinggalkan. Kita tak hirau pujian orang, sanjungan orang, apa segala macam jamaah. Tak lagi. Ya. Nah, meninggalkan kesenangan hidup dunia itu lebih pahit daripada sabar lagi, lebih sakit daripada sayatan pedang. Tidaklah seorang yang meninggalkannya, melainkan Allah Ta'ala memberikannya seperti yang Allah berikan untuk orang yang mati syahid. Jemaah. Jadi hidup dia tak ada lagi fikirkan benda-benda dunia ni jemaah. Apa saja yang tidak hasilkan pahala dunia. Itu saja jemaah. Apa saja asal tidak hasilkan pahala itu dunia. Dia tak lagi fikir itu. Yang penting apa yang kulakukan mesti hasilkan pahala. Itu ya timbangan dia jemaah. Maka meninggalkan dunia, meninggalkan puji sanjung, perhatian orang kepada kita, itu menurut agama lebih pahit dari sabar. Tapi ternyata kita tak mengharap puji orang, kok rasa enak-enak saja. Berarti orang ni tak betul dalam meninggalkan puji orang. Masih ada terselip benda yang lain lagi dalam hati dia. Allah akan berikan untuk dia seperti yang Allah berikan untuk orang mati syahid. Cara meninggalkannya adalah, ni cara pula diterangkan pula sini ya. Dengan menyedikitkan makan dan kenyang. Cara meninggalkannya itu sedikitkan makan dan kenyang. Awak hari-hari ngurus makan, gaduh kali, tak diundang orang. Semua orang diundangnya, awak tidak. Nggak, apa masalahnya? Saya dulu jamaah. Apa masalahnya? Gaduh, udah urusan makan. Orang dapat banyak, awak dapat sikit. Nggak gaduh. Urusan makan. Jadi cara mengurangi dunia itu sedikitkan makan. Kalau sedikit makan, sedikit tidak pengeluaran uang. Kalau sedikit pengeluaran uang, heboh tak macam sekarang cara kita cari uang? Awak bukan apa. Tidak, kalau makan tu tidak banyak. Cuma sekali-sekali kan boleh juga lah. Ini ada kedai ikan bakar baru buka. Nak coba juga sikit. Tengok. Tengok. Kedai tu bukanya jelang maghrib pula. Pukul-pukul 9 tutup. Sedangkan pengajian mulai lepas Isya. Macam ni? Tak apalah, tinggalkan ngaji sekali-sekali. Karena ada rekaman, nanti kita rekam pergi sana. Ini saya ngarang-ngarang nih. Tak ada jemaah ya. Pergilah sana dia. Makan ikan tadi sama anak bini. Kan ini berpahala juga nih kata. Itulah pandai kita membela hawa nafsu.
Ngaji terakhir tentang bagaimana agama ajarkan husnul khatimah. Dia tak dapat, sedang makan ikan sangkut. Masuk rumah sakit, tak bisa. Kalau kita dulu makan nasi ya, bulat ini udah buat tidak juga. Buat tidak, masuk rumah sakit. 3 hari meninggal. Tak dapat cara pengajian husnul khatimah. Pengajian terakhir yang dia tak ikut ternyata menjelaskan cara husnul khatimah. Tak dapat. Coba dulu. Baru bini cerita, abang awak tu ya Allah, bapaknya anak-anak rajin kali ngaji. Tapi itulah pas terakhir tu sel juga lah kami tak ngaji tu. Manis mulut. Manis. Pikir kita kalau manis-manis mulut begini, malaikat munkar nakir tergoda. Tak ada. Yang bangsa dihumban, humban. Yang bangsa dihormati, dihormati. Tak ada pengaruh macam-macam jamaah. Kalau kita bisa lah, malaikat tak ada begitu. Maka saya selalu mengingatkan kita benar-benar itu kadang-kadang orang menganggap awak ni menyindir-nyindir, menyalahnya. Tidak. Hidup cuma sekali. Jangan tunda kebaikan jamaah ya. Jadi kurangi kenyang sedikit kan, makan sedikit kenyang. Dan membenci pujian manusia kepadanya. Benci dipuji orang, suka dikritik orang. Awak benci dikritik, suka dipuji. Bedangkiknya dia, tapi kalau dah awak puji ngalir itu. Jamaah. Cara dia tu meninggalkan senang dunia, benci pujian orang. Kita ni kalau dah dipuji orang, kawan kita tu. Kalau dah dikritik orang, musuh kita. Coba dulu jamaah, ya. Karena sesungguhnya siapa saja yang menyenangi pujian manusia, sesungguhnya dia mencintai kesenangan hidup dunia dan segala nikmatnya. Siapa saja yang suka nikmat surga, tinggalkanlah kesenangan hidup dunia dan pujian manusia. Hadis berikutnya. Ibnu Majah meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita baca terjemahnya. Artinya siapa saja yang niatnya untuk keselamatan di akhirat. Awas, jujur kepada diri sendiri. Siapa yang niatnya untuk keselamatan di akhirat, maka Allah Ta'ala akan menguatkan dirinya. Maka selalu saya kata, jujur kepada diri sendiri. Usah cakap sama orang. Aku jujur-jujurnya nih. Alah, kalau cakap sama orang dah tak jujurnya itu. Di mana letak tak jujurnya? Setidak-tidaknya dia mengharapkan penghargaan orang itu kepada dia. Mana jujur lagi itu? Jujur tu kepada diri sendiri, kepada Allah Ta'ala. Nah, orang yang niatnya untuk keselamatan akhirat, maka Allah Ta'ala akan kuatkan dirinya. Ini Rasul kata. Dan menjadikannya kaya hati. Tak ada rasa kurang, cukup saja. Dan dunia tunduk patuh kepadanya. Inilah rahasia para ulama. Maka mereka tidak sibuk bekerja, tapi rezeki datang mengalir. Kita jujur jam. Ada separuh orang dah sibuk cari kerja, keretanya pun kredit, mobilnya pun kredit, rumahnya pun kredit. Takut-takut awak akad nikahnya mahar pun utang. Ini rahasianya jamaah. Jujur kepada diri sendiri, niat untuk akhirat. Allah akan kuatkan kita, Allah kayakan hati kita, dan dunia tunduk patuh kepadanya. Ini rahasia sudah dibuka. Hadis sudah disampaikan. Tinggal kita mau jujur tidak. Jamaah. Asal akhirat sajalah. Usah tinjau lain-lain. Rezeki itu datang sendiri. Orang mati adalah orang yang sudah habis rezekinya. Bukan hartanya. Rezeki itu apa? Kata Rasul, rezeki itu apa yang kalian makan, apa yang kalian pakai sekarang, itulah rezeki kalian, kata Rasulullah. Karena nyatanya ada orang kaya raya, ternyata semua ini bukan punya dia, punya keturunannya. Jadi harta waris, rezeki yang kita makan.
Jemaah. Nah, orang yang sudah habis rezekinya, walaupun hartanya melimpah ruah, pasti mati. Maka orang selama masih ada rezeki, belum mati. Lah, rezeki itu pula gaib. Urusan siapa? Allah Ta'ala. Kan itu orang tua-tua kita kata dulu. Langkah rezeki, pertemuan maut. Ada rezeki gaib, kita tak tahu. Karena itu, jujurkan hati, tuluskan niat ke akhirat, Allah kuatkan dirinya, Allah jadikan dia kaya hati, dan dunia tunduk patuh kepadanya. Siapa saja yang niatnya untuk kesenangan hidup di dunia, Allah Ta'ala akan cerai-beraikan urusannya. Cerai-berai ini tak tentu hala. Orang Melayu kata tak tentu hala, suntuk aja pikiran. Ada aja masalah dia. Itu yang kadang-kadang saya tak mengerti je. Ada aja masalah. Mengapa? Dari kitanya itu, tangan mencincang, bahu memikul. Bisa ngaji kemari dengan isteri, dengan suami, naik kereta bisa. Tapi itulah, pakai tapi lagi. Tapi itulah, awak mau kereta ni ganti. Kalau ganti kereta nanti takkan ngaji tu. Ini kena buruklah kereta maka ngaji. Itu ya jemaah. Dicerai-beraikan tu urusan tu artinya semrawut, tak tentu hala jemaah. Ya? Dan kemiskinan berada di depan matanya. Apa maksud kemiskinan ni? Tak pernah rasa cukup. Macam awak dulu mandi paluh, haus, awak minumlah air laut tu, makin haus. Tak ada rasa dia cukup. Tak ada jemaah ingin. Ingin ini, ingin itu, ingin itu. Nauzubillah. Tidaklah mendatanginya kehidupan di dunia ini, melainkan apa yang sudah ditetapkan untuknya. Itu qadar iradat Allah, tak masuk kita tu jemaah. Ya, ini mau hati-hati. Rahasia sudah dibuka. Minta izin saya kepada orang tua-tua saya. Sependek yang saya tahu, hidup ni sama dengan masalah. Itulah yang saya tahu. Lari pun kita dari hidup ni, nak mati, mati pun masalah. Lebih masalah kalau waktu mau mati itu tak mati. Separuh mati, hidup tidak, mati tidak. Racun tadi kurang banyak. Waktu gantung diri, tali tadi kurang kuat, terjatuh. Sudahan mati tidak, badan patah, hidup pun tidak, jadi urusan orang. Apa kata orang, tanggung kayak gini nih, elok dia mati sekalian, kata orang. Jadi marah orang sama kita. Apa maksud? Hidup masalah, mati masalah. Jadi kata jamaah saya dulu, jadi malam kita hadapi masalah. Kalau aku bilang, aku tak berani menghadapi masalah sama sekali, kerana aku lemah. Masalah aku tak berani hadapi. Kalau gitu macam mana? Suka-suka si masalah tu ajalah. Aku menghadapi dia tidak, menyelesaikan dia tidak. Cuma kalau apa yang bisa aku buat. Jadi spesial menghadapi masalah tak berani. Sampai sekarang jemaah, aku tak berani. Jadi kalau orang bilang aku lemah iman, lemahlah. Karena tak berani. Masalah ni berat. Itu cara paham saya lah. Berat masalah ni. Sekecil apapun masalah, menurut saya berat. Berarti anda lemah iman. Memang lemah pun imanku. Tak sanggup. Jadi kalau gitu, kalau anda datang masalah macam mana? Aku tak tahu. Apa yang bisa buat itu aja jemaah. Amal lagi. Jadi spesial hadapi masalah ni, aku bilang aku tak sanggup sama sekali. Jadi macam mana malam caranya? Ya biar aja di situ. Kalau pakai bahasa kita los. Kalau pakai bahasa Melayu, lantak siat. Nak datang kau masalah, nak tidak. Apa yang bisa aku buat, titik. Bis, jamaah. Itu sajalah. Ini cara saya. Saya berangkat dari tauhid kerana kita lemah. Sehingga apa yang bisa kita buat. Jamaah. Dan menurut saya, dengan cara begini, enjoy. Kau jangan sok-sokan. Urusan kau menyampaikan. Rasulullah begitu. Asal pulang berdakwah sedih. Sedihnya ingin Rasulullah orang yang didakwahi ini dapat hidayah. Asal pulang begitu. Asal pulang ditegur Allah. In alaika illal balah. Tak ada urusan kau. Urusan kau hanya menyampaikan. Karena bagi Rasulullah ini masalah. Maka Rasulullah sejak itu sudahlah menyampaikan aja.
Rasulullah suruh perang, tak jadi masalah jemaah. Sesungguhnya perang itu masalah. Tapi Rasulullah suruh perang, suruh pulang, suruh hijrah, suruh 3 tahun ngungsi di bukit-bukit, kena di bekot, pergi, begitu. Jadi Rasul begitu, aku pikir enjoy lah dah. Saya pun begitu jemaah, kuat aja lah. Masa begitu cara menurut yang kita fahami. Sebab kita lemah dalam menghadapi masalah. Jadi kita lepas tangan. Bukan lepas tangan. Apa bisa buat? Buat. Ini rumah bocor, bisa tutup? Tak bisa. Udah tidur aja lah. Basah awak. Yang basah. Lagi. Tak kena air hujan tu macam besi dia. Basah, titik. Ya, jadi cuma mana lah. Gak usah mana-mana. Tutup. Tak bisa. Tidur. Ya, cuma dia basah. Iya memang. Hujan air, kata awak. Kalau hujan salju dia agak keras sikit. Minta izin, tak bermaksud saya mengajari limau berduri. Begitulah jemaah. Jadi tak enak lah awak tidur. Tutup. Pergi naik, tutup. Tak pandai, diam. Minta tolong orang. Kalau minta tolong orang nanti bayar lagi, sayang keluar duit. Kau tutup sendiri, kata awak. Tak pandai. Minta tolong orang, kata awak. Nanti keluar duit nolong. Kau sendiri. Begitu juga lah kesudahan balik-balik. Tak siap-siap. Tidak siap-siap. Itu kadang-kadang saya kalau udah ngasih tahu orang dia tak mau buat, kita sudah selesai jemaah. Lagi. Kan dah awak bilang, kalau mau ngaji ke Al-Muhyad, jangan lewat gang puskesmas. Tak bisa. Karena dalam 2-3 minggu ni sibuk dengan acara 17-an. Lewat gang yang agak jauh sikit lagi tu ada 11-an, ada di situ. Itu saya kasih dah jalan. Misal kata, tak juga lewat sini. Ya, dia gang puskesmas hujung tadi itu, panggal tadi lewat situ. Baru besok-besoknya, tak bisa ngaji Ustaz, mana lagi lewat sini. Kau namanya menyelesaikan masalah dengan masalah. Kan dah kasih tahu lewat sana, tak bisa lewat sini. Kita lah itu, agama kan dah kasih tahu. Jangan sibuk senangi dunia, senangi akhirat. Awak senangi juga di dunia. Waktu mau mati, payah kali sakaratul mautnya 4 bulan. Bayangkan jemaah, 4 bulan sakaratul mautnya. Itu luar biasa jemaah. Dia jahati Kiai Isa. Pasar 6, Helvetia almarhum, dijahatinya Kiai Isa. Dijahatinya, Kiai Isa cerita kepada saya jemaah, mungkin juga kepada yang lain. Saya tak tahulah. 4 bulan sampai sekarang ni, kata dia, anak saya pun masih kena efek. Saya tak sebut apalah benda ni jemaah, tak mau saya sebut. Sampai anak saya sekarang pun jantungnya tu masih kena efek tu juga. Gitulah kira-kira. Bukan begitu bahasa beliau, ini bahasa saya ke kitanya jemaah. 4 bulan sakaratul mautnya jemaah. Agama dah kasih keluar. Ini buat, tak juga jangan salahkan agama. Boleh faham insyaAllah. Akan datang makalah ke-28. Ini nasihat dari Abu Bakar Abu Bakar Ash-Shibli. Bukan Abu Bakar sahabat Rasulullah. Dari ulama, dari Abu Bakar Dulas bin Juhdar Ash-Shibli rahimahullah. Ini kawan daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau secara fikih madhab Imam Maliki. Nanti akan datang kita cerita. Apa nasihat beliau? Nasihat yang makalah yang ke-28. Pagi ni sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.